Karena Allah sangat mencintai mukmin yang keimanannya kuat gitu ya, pikirannya tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Mas Ustaz semuanya, Bolo, Konco, teman-teman. Pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan kira-kira apa sih buahnya, apa manfaatnya dari belajar ulumul Quran. Biasanya pertanyaan paling sering muncul di kalangan masyarakat setelah mengetahui sesuatu, lanjutannya adalah apa hukumnya gitu. Apa hukumnya belajar ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran? Di sini jelaskan hukmuhu fardu kifayatin. Hukum mempelajari ilmu Quran itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau dalam satu lokal sudah ada yang belajar dan alim di situ, ya maka yang lainnya terbebas gitu. Cuma ini perlu di underline, perlu digarisbawahi, bukan berarti kalau sudah ada yang nanggung maka kita nggak perlu belajar. Bukan berarti seperti itu. Kita tetap butuh tahu, kita tetap butuh belajar untuk diri kita sendiri. Bukan karena apa-apa. Kenapa disampaikan atau derajatnya di fardu kifayah? Karena supaya tidak memberatkan kita. Kalau misalkan ini diwajibkan satu persatu, ya fardu ain misalkan, itu kalau misalkan Anda tidak belajar ulumul Quran maka Anda berdosa. Mengapa demikian? Karena wajib itu mayusabu ala fi'lih, berpahala bagi pelakunya, wa yu'aqabu ala tarki, dan berdosa bagi meninggalkan. Ya. Begitupun yang lain-lain gitu. Kalau haram sebaliknya, mayusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'lih. Haram itu berpahala bagi meninggalkan dan haram itu berpahala bagi meninggalkan dan berdosa bagi yang melakukan. Ya. Jadi fardu kifayah itu sudah melalui ijtihad para ulama untuk menentukan bagaimana hukumnya belajar ulumul Al-Quran. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Idza ta'allamahul ba'du saqata 'anil akhar. Kalau sudah dipelajari oleh sebagian maka selebihnya tidak wajib gitu ya, tidak harus. Nah, di sini ada penjelasan tambahan dari Wahbaz Zuhaili dalam Usul Fiqh Al-Islami, al-wajibu taqsimatun arba'ah. Jadi wajibat atau kewajiban itu ada 4 ya, terbagi pada 4. Dari segi waktu pelaksanaannya min haitsu zamanul ada ya, dari segi takarannya ya, min haitsu taqdiruh, dan yang ketiga ada melalui dari segi orang yang diwajibkan melakukannya atau min haitsu mulzimu bi fi'li. Yang keempat ada dari segi penentuan objek min haitsu ta'yinul matlubi bih. Nah, jadi ada 4 jenis perbedaan itu. Ada jenis 4 kewajiban dari segi yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Contoh, ketika min haitsu zamanul ada, dari waktu pelaksanaannya itu terbagi 2. Ada wajib mutlak, ada wajib muakkad. Wajib mutlak itu wajib yang tidak terikat waktu. Contoh, kita sering menemukan seseorang itu mudah sekali mengucapkan wallahi tallahi billahi, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya teman-teman, ketika kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung kewajiban untuk ditepati selama itu sumpahnya baik. Kalau kita tidak menepati atau kita mengingkari, maka kafaratnya adalah puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini ya, kafarat puasa ini waktunya tidak ditentukan. Nah, jadi secara min haitsu zamanul ada ya, tidak ditentukan waktunya, tetapi kita bisa milih hari kapan saja. Berbeda dengan wajib muakkad. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Seperti sholat ya. Sholat itu waktunya muakkad, terikat. Jadi nggak bisa kita ngide sholat subuh jam 9, nggak bisa. Ya harus di waktu yang ditentukan. Atau zuhur, aduh panas nih, terik nih, ntar aja deh. Dekat-dekat misalkan diubah jadi sore dekat-dekat maghrib ya nggak boleh. Sholat zuhur ya harus siang, harus di waktu yang sudah ditentukan. Ada min haitsu taqdir, dari penentuan ukurannya ya, ada muhaddad, ada ghairu muhaddad.
Ya kalau muhaddad yang tentuannya sudah dipastikan, itu kita sudah tahu banyak di kitab fikih bahwasanya banyak yang ditentukan, misalkan zakat dan lain sebagainya. Waris juga demikian. Tapi kalau ghairu muhaddad, ya contohnya adalah ketika kita pengen mendapatkan sesuatu lalu kita bernazar. Saya nazar kalau ini berhasil, maka saya akan memberikan makan orang miskin gitu. Dan ini ukurannya bebas gitu. Artinya ketika nazar pengen ngasih makan orang miskin, tidak menyebutkan nominal berapa orang miskinnya gitu ya. Ya Anda kan benar-benar cuma ngasih makan satu orang miskin, ya sudah gugur nazar itu gitu. Ya itu ghairu muhaddad. Ada yang namanya min haitsu muzimu bi fi'li. Berkaitan dengan orangnya. Ada wajib ain, ada wajib kifayah atau fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain ini kewajiban yang ditanggung masing-masing sendiri-sendiri. Kalau fardu kifayah itu yang tadi, idza ta'lamul ba'du saqat 'anil akhar. Kalau sudah ada seorang, ya yang lainnya tidak berkewajiban. Tetapi kalau fardu ain, setiap orang punya satu tanggung jawab. Dan dalam aspek ilmu Al-Qur'an dan tafsir, yang memiliki kewajiban dilakukan secara fardu ain itu bukan ulumul Qur'annya, tetapi tahsin dan tajwidnya. Itu kita punya kewajiban betul untuk menjaga kualitas hafalan, ya, perbaikan bacaan, bagaimanapun caranya. Kalau itu sudah kewajiban personal untuk urusan tahsin atau tajwid gitu ya, belajar tahsin dan tajwid Al-Qur'an. Selanjutnya, ya, ada min haitsu ta'yinul matlubi bih. Nah, di sini dari segi penentuan objek. Ada yang muayyan yang sudah ditentukan, ada yang mukhayyar. Di antara contoh yang mukhayyar adalah ketika kita khilaf batal puasa misalkan di bulan Ramadan batal puasa karena bersenggama suami istri. Itu kafaratnya macam-macam, ada syahrin mutatabi'ain dan lain sebagainya. Maka bisa dipilih salah satu, itu mukhayyar. Terlepas dari itu, dari usul fiqh tadi, ketika kita dihukumi bahwasanya belajar ulumul Quran itu fardu kifayah, saya perlu tegaskan, bukan berarti kita boleh dengan senang hati meninggalkan gitu. Tetapi tetap harus ada semangat belajar. Jadi jangan dikira wajib kifayah itu seperti sunnah juga gitu ya. Tetap berbeda ya. Sunnah itu kan ya sunnah, kalau wajib ya tetap wajib. Tetap harus ada yang belajar. Setidaknya kalau misalkan dalam satu keluarga mungkin sekeluarga kecil ya, suami, istri, dan anak itu mungkin belum ada yang belajar, maka dalam satu keluarga besar harus ada yang belajar. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau ditanya, kalau misalkan ulumul Quran itu jatuhnya fardu kifayah, maka ilmu apa sih yang paling utama, yang derajatnya tinggi gitu ya? Imam Al-Zarnuji dalam Ta'limut Ta'lim menyampaikan di antara ilmu yang penting untuk dipelajari itu adalah fikih dan tauhid, atau dibalik tauhid dan fikih, akidah dan ibadah itu ya. Berkaitan dengan akidah kita, karena Allah sangat mencintai mukmin yang keimanannya kuat gitu ya, pikirannya tangguh. Yang kedua, ada satu pesan indah dari Profesor Dr. Syed Agil Hussein Al-Munawwar. Beliau mengutip perkataan para ulama terkait ilmu Al-Quran dan tafsir. Para ulama menyampaikan, yang dikutip oleh Prof. Said ini, kalaupun usia kita mencapai 100 tahun untuk mempelajari ulumul Quran, maka niscaya umurnya sudah habis, ilmunya belum selesai. Begitupun demikian dengan mustalah hadis dan lain sebagainya. Sehingga perkembangannya itu cukup besar. Yang awalnya tidak terlalu banyak, mungkin 28 pembahasan, meningkat terus, sehingga pembahasannya semakin banyak, pembahasannya semakin lengkap. Kalaupun kita mendedikasikan 100 tahun belum cukup tadi. Belum lagi kitabnya juga tebal-tebal gitu. Kaya akan penjelasan. Jadi intinya adalah ketika berusaha menghabiskan waktu berlama-lama gitu dengan belajar, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, itu tidak akan ada ruginya. Karena Nabi sendiri menyampaikan, man syaghalul Quran wa dzikra an mas'alati a'taitu afdalu utisa'ilin. Kalau orang sibuknya sama Al-Quran dan mengingat Allah,
maka ia akan diberikan afdhala ma'utis sa'ilin, dari lebih baik daripada orang-orang yang berdoa dan meminta kepadaku. Itu sudah janjinya Nabi. Tentu janji Nabi beda dengan janji calon pejabat gitu ya, yang datang ketika butuhnya saja dan ketika sudah jadi lupa gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya hukum yang disebutkan sebagai wajib kifayah tadi bukan berarti kita leha-leha terus nggak belajar gitu. Tetap harus ada unsur cinta. Nah, unsur cinta terhadap ulumul Quran tadi, atau setidaknya cinta kepada Al-Qur'annya. Lalu saya akan mencoba mengutip hikmah di sini. Ada satu ayat, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Menjadi pribadi yang rabbani, ya, itu salah satu syaratnya adalah tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Terus semangat mendalami dan meneliti Al-Qur'an dan juga tadarus Al-Qur'an. Kalau misalkan hal yang seperti belum terpenuhi, maka kita akan sulit mencapai tahap pribadi yang rabbani. Dan selanjutnya menarik, di ayat ini bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ia menggunakan fi'il mudhari yang artinya juga menceritakan tentang hari ini gitu. Nah, sisi menariknya apa? Ketika pemilihan diksi ini tu'allimunal kitab wa kuntum tadrusun, maka penjelasan utamanya adalah kita mesti terus-menerus yang namanya belajar dan mengajar. Tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Baik itu menjadi pendengar, baik itu menjadi pembicara, ataupun mungkin sekadar penikmat di balik aplikasi yang menyediakan kajian-kajian seperti ini gitu. Itu akhirnya akan berusaha buat kita menjaga semangat tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi jangan sampai ya sekalipun hukum wajib kifayah kita meremehkan lah gitu, menganggap kecil. Selanjutnya, sebagai penutup sekaligus, ada yang namanya ta'allum, ada yang namanya tadarrus. Ta'allum itu artinya belajar, asal kata awalnya sekali itu adalah alima ya'lamu. Artinya alima ya'lamu itu mengetahui, dalam artian hal ini adalah transfer of knowledge. Jadi, guru memberikan ilmu kepada murid itu transfer of knowledge. Memindahkan pengetahuan. Sehingga kalau misalkan yang namanya ta'allum, ya, yang namanya ta'allum itu sejauh sudah dilakukan proses interaksi antara guru menjelaskan lalu wali murid mengingatkan atau yang lain sebagainya, itu bagaimana tadi gua ngomong itu kan? Oh ya, tu'allimul kitab wa kuntum tadrusun. Sehingga proses itu akan menjadi bahan pengingat gitu. Jadi bahan pengingat dan saling belajar. Dan terbentuklah pribadi yang rabbani. Maksudnya seperti itu. Dan terbentuklah pribadi yang rabbani. Alima ya'lamu itu adalah transfer of knowledge. Berbeda dengan darasa yadrusu tadarrus. Ya, tadarrus itu bukan hanya transfer of knowledge, tetapi mendalami. Ada lagi yang lain dalam melakukan tadabbur. Tadabbur itu berusaha melihat apa yang tersembunyi di balik ayat itu. Jadi wajar sekali jika ulama mengatakan Al-Quran itu seperti alam raya. Semakin dieksplorasi, semakin menjadi-jadi gitu. Semakin ditekuni, semakin digeluti, semakin didalami, akan semakin menemukan sesuatu yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Bahkan mungkin kita bisa membaca ayat yang sama, tafsir yang sama, dengan letak nomor ayat yang sama di surah yang sama, tetapi misalkan dibaca dalam waktu atau usia yang berbeda, boleh jadi penglihatan kita akan berbeda lagi dengan ayat yang itu gitu. Sehingga hikmah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun adalah bagaimana caranya kita tidak memandang semangat belajar itu hanya berkutat pada mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Yang wajib dilakukan, yang tidak wajib ditinggalkan. Terlebih lagi kita punya keharusan untuk mengerti dan punya kedekatan terhadap kitab suci. Maka cukuplah itu dijadikan pedoman supaya kita bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran dan dengan cara yang baik dan benar. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.